tentang orang sakit. Kalau kita mangkong terus atap, kita sakit. Karena itu saya undang Bapak dan Ibu. Jalan satu-satunya untuk penyembuhan adalah misa. Dengar, ini Romo Ompi mau omong. Satu waktu Santo Padre Pio. Santo Padre Pio. Ini dengar baik-baik. Satu waktu Santo Padre Pio dipiara di Italia. Itu dia kan biara kalau tengah malam ditutup. Tiba-tiba ada satu jiwa masuk di dalam kapela. Dia, dengar Bapak Ibu, dia bongkar semua bunga, dia hancurkan semua. Dia turunkan patung Bunda Maria. Ketika ditanya oleh Padre Pio, siapa kau? Dengar baik. Dia bilang, saya adalah jiwa yang sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Padre Pio tanya, Santo Padre Pio. Dia, kalau Bapak dan Ibu dengar Santo Padre Pio, dia itu sampai hari ini tubuhnya masih utuh. Dia mengalami stigmata dan tahan dulu ini, duduk dulu sebentar. Baik. Jiwa itu naik ke atas altar dan dia bongkar. Ditanya, kenapa? Kenapa kau bongkar-bongkar semua? Dia bilang gini, Padre Pio, pasang telinga. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda. Dia bilang, Padre Pio, saya belum masuk ke surga. Waktu ditanya, kenapa belum masuk surga? Ternyata waktu dekat meninggal, dia dendam dengan orang. Dendam. Jadi Bapak dan Ibu, yang menutup berkat itu dendam. Lalu dia minta kepada Padre Pio untuk merayakan misa 3 kali. Ditanya, kenapa misa? Ternyata Bapak dan Ibu, meskipun Romo Ompi yang misa, tetapi itu adalah tindakan Tuhan. Tuhan yang buat. Karena itu untuk keluarga-keluarga yang banyak masalah dengan anak, tidak selesai pendidikan anaknya, ada yang tidak beres. Tidak beres di mana? Waktu mengandung banyak dendam, waktu mengandung banyak marah, waktu mengandung banyak sakit. Beberapa minggu yang lalu, saya didatangi oleh keluarga yang dengar baik-baik. Didatangi oleh keluarga yang anaknya tidak selesai pendidikan. Saya tidak tahu kuliah di mana. Dia sudah selesai S1, tapi S2-nya terhambat dan tidak mau lagi. Kemarin siang juga saya ketemu dengan satu keluarga dari Kumba. Mereka sangat mengucapkan terima kasih. Romo, benar Tombonite. Saya tanya kenapa? Ayo Romo, kami punya anak sudah kolece main. Kami 2 berdoa dan anak didoakan. Lalu tiba-tiba anak itu mau sekolah kembali. Jawabannya apa? Rahim ibu. Kenapa di rahim ibu? Mama kita banyak dendam, banyak betinai. Dengar, saya pergi ke satu paroki beri retret. Yang hadir di dalam retret itu saudara dan saudari. Mereka diberi warisan oleh orang tua, hanya dibedakan oleh satu ngalor kecil. Ada kopi, ada cengkeh, malasava. Semua sama, adik kakak. Perhatikan, heran luar biasa. Yang laki-laki itu kakak, yang perempuan adik. Yang perempuan omong kepada saya, Romo, itu kakak saya banyak betinai dengan saya. Saya bilang, oke. Rilakone yang ibu itu,
Bagaimana ite punya kebun? Karena mereka punya kebun hanya bersebelahan, terpisah dengan ngalor saja. Bisa mengerti? Bisa. Rela kone ibu itu. Bagaimana hasil kopi, cengkeh dan sawamu? Romo, tahun ini saya berkelimpahan. Terus saya tanya, anak bagaimana? Anak sedang kuliah di Jogja. Dia mau selesai. Itu kan mereka bicara dengan saya. Sesudah itu waktu kelompok retret itu naik, tiba-tiba satu bapak naik. Bapak ini pakai baju warna biru. Yang ibu tadi pakai baju warna kuning. Dia waktu naik ke atas altar, Romo, ita laku itebo berkebetagahku sumang aku ite. Berkebetagahku baju kuning. Terus, Bapak, saya tanya, apa yang membuat ite benci sekali dengan saudara? Pokoknya Romo sampai mati saya tidak ampun. Saya langsung tanya, pokoknya. Itu sumpah. Sumpah hanya bisa dibatal dengan misa, bukan dengan darah manuk. Dengar? Lalu saya tanya kepada Bapak, oke Bapak, sekarang saya mau tanya kepada ite, kopimu, cengkehmu berbuah. Aduh Romo, tahun ini saya tidak ada hasil. Kenapa betapunya baik, saya punya tidak? Lalu saya tanya anaknya, putus kuliah. Tahukah Anda? Saya bilang, Bapak, itu akibat naik ite. Beti naik terus aku betah, menghalangi berkah. Tahukah Bapak dan Ibu? Dengar baik-baik. Saya ngomong ini. Kita punya velu, kita punya cengkeh, kita punya kopi, kita punya vanili. Akan berkembang baik kalau kita punya hati baik. Sebelum Paskah saya pergi ke Wangkung, paroki Wangkung di Rahong itu. Ada satu mama omong begini, Romo, sekarang saya mulai mengerti bahwa berkat ite tergantung oleh naik. Naik yang bagaimana? Romo, dia cerita begini, Romo, saya mengerti sekarang. Saya punya kacang Romo berisi. Beri kacang kan di Rahong itu ya, Pak koja-koja, oh sudah mengerti? Koja. Dia punya koja berisi, tapi yang sebelah tidak berisi sama sekali. Tahukah Anda, karena mama ini adalah seorang kelompok kerahiman ilahi. Karena mama ini tadi, mama yang sebelah ini suka pergi rei atau totokopi. Baik totokopi, supaya dapat suami yang kedua. Dapat suami yang kedua. Saya rasa di Berak ini ada banyak orang suka totokopi. Mesti Romo Ompi yang besi banget. Oke. Lalu mama itu cerita kepada saya tanya Mama kenapa dia punya kacang berisi sedangkan Romo, waktu saya lihat dia mulai buat upacara itu pentak tambetko, saya lalu bilang, Romo Ompi jerah aku ngaji kerahiman. Bapa yang kekal ku persembahkan. Dia berdoa dan lelo sesudah 3 bulan dengan ini yang berisi siapapun yang tadi berdoa. Dia bilang, Romo, terima kasih kita ajaran itu. Mama itu. Lalu dia sering sekali bisa di katedral lama. Dia bilang, aku percaya ngaji itu ngemuri kaya. Karena itu, saya sering kali kalau bagi komuni, ite do inung vai ona meata dukun. Rasa sekali waktu komuni. Rasa apa? Lamer. Bau yang tidak enak. Rasa sekali. Apalagi yang beti terus minum air dari dukun. Stop! Berkat dengan air ini. Air. Dan harus imam yang berkat.
Meskipun Bapak dan Ibu mungkin romonya Anda tidak terlalu percaya, tapi biar romo itu yang berkat. Tidak apa-apa. Neka pendoa, hati-hati. Mengapa pendoa? Biar saja. Nah, biar saja. Kalau dia tenang dengan mamanya, yang penting mamanya berdoa lebih banyak. Kalau mamanya banyak betinai, ngawak waktu misa sebenarnya. Ya, apalagi kalau betina yang kilo terus. Ketahuan. Ya kan? Ya. Itu datang dari mana? Betina. Terakhir, Romo ngomong kepada Bapak dan Ibu, nanti kita ada doa setelah misa sebentar. Baik. Umat tidak mau pulang? Tidak mau. Seperti di Kisol. Di Kisol itu kan ada masalah dengan pastor. Baik? Baik. Baik tahu? Baik tahu. Budi atas video. Semua di mulut tukar cerita. Bahaya. Seharusnya saya tugas di Kisol. Lelo, enggak. Jauh data. Makin kita omong hal yang berat, makin kita punya hati sakit. Saya mau tanya, di dunia ini saya mau tanya, sesudah kita loas, lebih banyak susah atau lebih banyak gampangnya? Lebih banyak tawa atau lebih banyak reta? Berarti atas Evera sedang sehat. Ini gojang di Teromo, mohegaku, banyak sekali tantangan. Itulah hidup. Dengar Bapak dan Ibu, sesudah kita lahir, dengar, yang ada itu 90% kita punya hidup susah. Tidak ada yang gampang. Tetapi setan tawarkan 3 hal. Kita punya hidup apa? Enaknya, gampangnya, mudah. Enaknya, gampangnya, mudah. Itu iblis yang tawarkan. Hidup kita selalu susah. Untuk dapat uang 1.000, 5.000 rupiah harus berjuang. Tetapi tidak boleh betinai. Tidak boleh betinai. Emedo betinai ine ame, Anda akan susah. Oke. Sekarang saya ngomong ini. Pesan saya penting sekali. Saya mulai mengerti kalau anak-anak itu ribut sekali waktu misa. Tidak beres oleh tukar binde ini. Tidak beres. Ini cerita. Kamis yang lalu di gereja katedral lama itu kan selalu ada orang yang ikut misa. Saya mendengar waktu misa anak yang ribut seperti mengganggu sekali waktu misa. Karena semua orang hening, anak itu yang ribut. Saya lalu bilang kepada Yesus, waktu misa saya bilang, Yesus, tolong itu anak yang ribut sebentar harus ketemu dengan saya. Dan benar, itu anaknya, mama dan omanya naik ke atas altar. Waktu saya bilang, oke, duduk di samping saya. Lalu dia omong apa? Saya bilang, Nia amen. Di mana bapaknya? Lalu ngeri sekali. Itu omanya Romo. Dia ini apa ngambil? Dia dulu kecelakaan.
Ini anak ini mengandung waktu dia kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, bapaknya kelas 3 SMA. Lalu saya tanya, di mana bapaknya? Romo sudah meninggalkan anak. Jadi bapak dan ibu, ternyata anak yang ribut di dalam gereja sulit dibentuk oleh itu kawin main. Dan biasanya anak itu kalau sudah besar bikin kacau semua orang. Sakit. Dari mana? Jiwa yang sakit. Saya takut ada yang ada di sini mungkin. Karena itu cara yang terbaik bisa berdiri sedikit dulu. Kita harus berdoa untuk anak-anak kita. Dengan apa? Ini, saya lihat ini. Lihat saya tumpangkan tangan di atas kepala anak. Kapan? Pada malam hari. Lu toko, kalau anak itu sering menangis, sering gelisah, tangan. Doa menyembuhkan. Bukan kawe inung bae dukun. No. Makin inung bae dukun, makin sulit. Makin berat hidup. Tegi bae kalau romo-romo pater-pater datang. Bapak dan ibu minta berkat air dan garam. Oke, kita siap merayakan misa. Terima kasih. Yesus mempiara kita. Banyak yang tidak gembira gitu. Saya tanya mama, Pak, anak, aduh mukanya sedih. Sudah ketawa. Semoga sesudah Romo Ompi pulang hidup kembali gembira. Kita suka ulang-ulang cerita buruk. Stop. Ternyata kalau ulang, Romo beti aku, Romo teh mau fal aku, Romo apa? Stop omong buruk. Supaya Anda sehat. Stop. Saya kalau ada dengar cerita buruk, saya bilang ngaji kan. Daripada omong-omong. Kenapa? Kalau kita omong dia tertanam macam akar. Siap dengar ini? Karena itu ikutlah misa, mintalah berkat air, mintalah berkat garam. Kehidupanmu akan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Misa.